Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya, sebab tidak ada lagi tembok yang memisahkan kita dengan Tuhan. Karena tirai itu sudah terobek pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, sehingga kita mempunyai akses masuk dalam hadirat-Nya untuk memuji, menyembah Dia, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, murnikanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Bapa, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita sembah Dia. Mengalirlah Roh Kudus, basahi hati kami yang gersang, air kehidupan-Mu Tuhan, mengalir penuhi kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Sendala bahar bakata kulialah atas shikere hiaralamo ya shanaralamo karalamo ralamo ya se sandere makaralaba ya serebeki yaralamo. Mengalirlah air kehidupan-Mu Tuhan, melepaskan dahaga jiwa kami, memulihkan setiap hati yang terluka.
kan mengobati, jadi berkat buat banyak orang, itulah hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Air kehidupan-Mu mengalir dari tahta surga, membasahi setiap hati kami Bapa yang sungguh-sungguh datang. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah semua yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan akan berikan kelepasan, kelegaan. Tuhan berikan air hidupnya. Tuhan berikan kami ya Bapa, mata air-Mu dari surga yang mengalir dan tak pernah henti-hentinya. Pada saat kami berharap padamu, pada saat kami mengandalkan Tuhan, pada saat kami selalu datang dalam hadirat-Mu Bapa, kami diurapi lagi, kami dicas lagi di hadirat-Mu. Kami lebih lagi datang padamu ya Bapa. Allah menjadi tempat kesukaan kami, Allah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah Tuhan yang menjadi pembela, penolong dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan anugerahnya kita bisa masih ada sampai hari ini. Kalau kita pulang ke surga, kita sudah selesai rencana Tuhan, tugas kita di bumi. Tapi selagi kita masih diberikan napas hidup, kita masih diberikan umur, ayo kita maksimalkan hidup kita kerjakan, ambil semua bagian yang Tuhan sudah berikan. Kita minta rencana-rencana ke depannya seperti apa, dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan arahan dan tuntunan. Jadi setiap anak-anak Tuhan, jangan kita hati jauh dari Tuhan ya. Jangan kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita ayo cari Tuhan, andalkan Tuhan. Kemarin beberapa waktu lalu ada temen ya, dia memulai usaha dan usahanya bilang ketutup Cimaria, ketutup usahanya. Kayaknya orang yang datang tuh kayaknya nggak lihat dagangannya. Ayo kita doa Cimaria, ayo saya bilang. Ya kita cari Tuhan, jangan cari orang pintar, jangan cari dukun, jangan cari pengasihan, jangan cari penglaris. Kita punya Tuhan yang maha dahsyat, berkat kita datang dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan tidak membawa kita kepada kematian kekal, tapi menuju kehidupan yang kekal. Ya saudara, kemarin ini kira-kira 3 minggu yang lalu, kami seringkali bersama teman dan para pendoa datang ke menara doa ini ya. Dan kemudian pada waktu kita masuk dalam penyembahan yang dalam, penyembahan yang kuat, fokus pada Tuhan, kita berikan yang terbaik dalam penyembahan kita. Seringkali Tuhan membukakan alam roh, seringkali Tuhan memberikan pernyataan dan tuntunannya untuk kedepannya kita seperti apa. Baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, baik dalam segala hal Tuhan akan bukakan, nyatakan, ya memberikan arahan tuntunan ke depannya seperti apa. Dan kemudian dia lihat dia lihat tangan Tuhan membuka satu keran, mengocor airnya itu deras sekali ya. Nah kemudian wah puji Tuhan. Kita senang ya, seringkali Tuhan memberikan arahan tuntunan yang kita tidak tahu ya, Tuhan bukakan. Nah disitulah saudara, pendoa ini melihat tangan Tuhan membuka keran air, dan keran itu mengalir aliran kehidupan, mengalir air yang jernih dengan deras saudara. Disitulah kita mulai ya, jadi di alam roh itu kita melihat sampai alam jasmani, apa yang Tuhan buka di alam roh sampai menjadi daging, sampai menjadi nyata, sampai terlihat real di dalam kehidupan kita ya. Alam jasmani ini apa? Seringkali penglihatan oh bagus kelihatannya, oh puji Tuhan, oh haleluya. Tapi kita harus sampai bisa melihat, menarik semua yang dari roh menjadi nyata, menjadi daging. Disitulah saya mulai melihat Tuhan bukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tuhan mulai bukakan rencana-rencananya. Tuhan mulai bukakan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang heran, saudara. Nah, mulailah dari kira-kira 3 minggu lalu ya.
Nah disitulah ada subscriber bilang, Bu Maria, saya ada nih makanan-makanan steak-steak, ada berapa dus, kamu ambil ke sini ya. Oh puji Tuhan saudara. Ya seringkali kita pelayanan ke berbagai tempat itu kan kita juga membutuhkan ya orang-orang yang kekurangan, kita berbagi, kita memberi ya saudara. Mulai itu saudara, banyak sekali apapun datang ya di dalam pelayanan ini untuk menjadi pendoa, untuk menjadi penginjil, untuk membawa lawatan, untuk mendoakan mereka merasakan jamahan Tuhan dan ada pertobatan. Saya ambil ke tempatnya, saya bungkusin, saya berbagi berbagai tempat ya. Belum habis saudara, datang lagi saudara. Bu Maria, datang ya. Ini ada 200 lusin, baju anak-anak masih bagus, Grace, belum pakai, bukan second, bukan bekas gitu ya. Ya udah, saya datang sampai 2 kali, datang 2 mobil saudara ya, 2 kali lah. Saya datang, saya malam-malam juga saya datang, namanya itu pelayanan ya. Nggak semungkin setiap hari seperti itu. Udah jam 12 juga datang karena besok rumah harus kosong ya. Nah disitulah saudara, berkat Tuhan datang bertubi-tubi, baik buat pelayanan ya, baik buat pribadi, baik buat apapun juga Tuhan bukakan ya saudara. Jadi puji Tuhan, saya keliling nih berapa tempat. Ada yang kesusahan, yuk kamu jual. Kamu buat kamu sendiri hasilnya atau buat pelayanan terserah. Bagi berapa tempat, bagi beberapa orang. Puji Maria ada lagi nggak? Nanti kamu kan udah dapet yang lain dulu, masih banyak. Saya belum keliling ke berbagai tempat lagi. Ya saudara. Nanti ada lebih saya bagi lagi ya. Mungkin jual ke pasar, mungkin door to door ya kan. Bajunya masih bagus-bagus saudara, puji Tuhan, luar biasa. Gak hanya berkat jasmani loh saudara, itu penglihatan itu real ya. Tuhan bukakan, kocorkan air keran surga saudara. Terus gak lama juga ada tempat bilang, Bu Maria, tolong nih, ini aku punya teman muslim, coba Bu Maria follow up ya, Bu Maria tuntun gitu. Oke, saya bilang, dia kasih WA-nya. Saya Japri, katanya sis mau konseling. Iya, namanya siapa? Saya Bu Maria. Udah ceritakan keadaannya, ceritakan masalahnya, ceritakan sampai hari ini saudara. Dia ingat, dia bilang, saya dulu nenek saya Kristen, tapi saya orang tua saya Muslim, saya jadi Muslim. Gak apa-apa, soal agama gak masalah, saya bilang. Yang penting kamu percaya Yesus Tuhan, dia juru selamat. Dia turun dari surga yang mulia untuk mencari manusia yang terhilang, manusia yang berdosa. Tuhan cari orang berdosa. Ya Bu Maria, dosa saya banyak, apakah Tuhan mau mengampuni? Mau, Tuhan maha pengampun, maha pengasih. Asal kamu mau datang. Ngobrol lama, ceritakan masalahnya, ceritakan kesusahannya. Ya saudara, hatimu kosong kan? Iya. Ya, dengan dengan laki-laki itu pun bukan suaminya. Kosong, akhirnya kena penyakit kanker. Ya, menderita. Ya, kalau kita dengan cara kita, maunya kita, kedagingan kita, apa yang kita tabur kita tuai loh saudara. Ya, akhirnya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan kegelapan, kehidupannya juga seret kering sampai ke ekonomi, keuangan. Saya bilang, ayo datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuntun, saya juga merinding saudara ya, karena kita harus putuskan kuasa kegelapan, roh-roh agamawi yang mencengkeram, roh yang membuat dia sakit penyakit, dihancurkan dalam nama Yesus. Ya, pemutusan kutuk-kutuk nenek moyang ya, sampai merinding terus tuntun dalam doa ya untuk menerima Yesus. Ikutin doa saya, Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, hari ini saya minta ampun atas semua dosa-dosa saya. Dia ikutin doa-doa saya ya, dan kemudian saat ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia masuklah dalam hatiku dan menguasai seluruh kehidupanku. Ya, dia nangis, ucap menerima Tuhan Yesus itu nggak mudah saudara, karena pengenalan dia akan Tuhan Yesus kan belum banyak, tapi dia ada mau untuk menerima keselamatan. Dia terucap, aku saat ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku ya, tuh sukacita damai sejahtera. Dia nangis, saya ikut nangis. Itu padahal di telepon loh saudara, di WA, bukan face to face ya.
Kadang-kala Tuhan bawa kita ke pelayanan, Tuhan bukakan, Tuhan terhubungkan dengan jiwa-jiwa itu nggak hanya langsung datang lewat WA. Bisa juga karena saya juga sibuk ngurus keluarga, ngurus suami, ya pelayanan juga. Paling Sabtu Minggu saya usahakan untuk pergi pelayanan ya, saudara. Jadi saya memaksimalkan waktu lah gitu. Tapi Tuhan kirimkan jiwa. Di samping kirimkan berkat-berkat jasmani, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk kita layani loh, saudara. Puji Tuhan, kemarin belum lama juga baru ini berapa hari lalu, saudara. Bu Maria, tolong, saya punya cici sakit kanker di pendarahan. Udah, saudara, dia kirim fotonya, ini tulang kayak tengkorak, saudara, tapi masih hidup. Tolong Bu Maria doakan. Iya, ayo. Ya saudara, umurnya berapa? 77 tahun. Dan kemudian saya bilang, Koh, engkau tuntun dia untuk minta ampun atas semua dosa-dosanya, pemberesan, mengampuni dan minta ampun sama Tuhan. Saudara, kita juga, saya share ke pendoa, tolong doakan. Ini satu jiwa ya. Saya tanya, udah percaya Yesus belum? Udah anak Tuhan, udah orang Kristen gitu ya. Tapi seringkali walaupun sebagai anak Tuhan, orang Kristen seringkali belum mengadakan pemberesan, dosa-dosanya masih disimpan di hati. Ya udah, pemberesan, buang, tuntun dalam doa, buang semua dosa-dosa, buang semua kepahitan. Ya saudara, karena kita doakan tuh dari bulan-bulan lalu. Nah ini terakhir, detik terakhir, saudara. Seringkali kita pendoa juga nggak bisa apa-apa ya, karena kalau kita doa untuk kesembuhan ternyata dia belum sembuh. Kalau kita doakan kehendak Tuhan yang jadi, nah apa yang dia tabur di masa lalu, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek ya kan, ya itu dia tuai hari ini sampai genap semua apa yang pernah ditabur di masa lalu sampai selesai. Nah baru pulang, saudara ya. Jadi nggak lama waktu kita doa, 24 jam. Jam 8 dia telepon saya, besoknya pulang, saudara. Besok malamnya pulang, gak nyampe 24 jam. Ci Maria, puji Tuhan, udah pulang cici saya. Iya kok, saya bilang gitu. Puji Tuhan, jangan sedih kok. Percaya udah bersama Tuhan. Iya Ci Maria, daripada dia menderita. Ya saya juga ngenes ya lihat fotonya, itu udah tinggal kayak tengkorak, gimana sih saudara, udah tinggal tulang, saudara ya. Sakit kanker rahim, udah menyerang ke paru-paru, saudara. Ya disitulah, saudara, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ini untuk kita layanin, kita doakan. Jadi Tuhan buka kocoran keran itu bukan hanya berkat secara jasmani juga sampai Tuhan kirimkan, saudara, bahkan jiwa-jiwa, saudara ya, untuk kita doakan, kita layani. Ya puji Tuhan kok, saya bilang, kok nomor rekeningnya berapa kok, biar nanti saya ada membagi lah. Oh jangan Ci Maria, jangan. Saya hanya minta doa, katanya gitu, saudara. Oh ya sudah, saya bilang gitu. Saya juga ngomong tadi sebelum meninggal itu, ada gereja nggak yang membantu? Oh, saya nggak mau cari gereja atau cari manusia. Ya kita nggak mau mengandalkan manusia. Dia bilang gitu. Saya bilang, bukan begitu kok. Setidaknya kalau nanti cicinya meninggal, ada yang penguburan, ada yang mengurus lah gitu. Oh iya, ada gereja dekat. Oh, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan kirimkan berkat-berkat jasmani ya, berkat-berkat jiwa-jiwa. Dah semenjak Tuhan kasih penglihatan di kocor air keran ini, saudara, banyak sekali yang datang, yang japri ya, saudara. Sampai kemarin juga ada teman yang saya pernah ceritakan. Saya cuman punya uang 50.000 di dompet, yang lainnya 10.000, 30.000 sama 50.000. Ci Maria, gimana nih, tolong nih, uang saya nggak cukup buat kerja, ya naik busway, gini. Saya pikir saya mau kasih 30.000-nya. Dia lihat yang 50.000-nya tuh ada 50.000, ya ini tinggal selembarnya.
Saya kasih saudara, ya udah rela lah kalau kita memberikan dengan rela. Padahal di ATM saya juga tinggal 17.000 ya. Tapi di situlah nggak nyampe 24 jam, nggak nyampe 24 jam. Besoknya ada yang memberkati saudara. Berapa saudara? 5 juta. Lebih dari 10%. Terus saya waktu kesaksian di Bandung, itu 100% Bu Maria katanya, oh iya ya, dari 50.000, nggak nyampe 24 jam, besoknya ada yang berkatin 5 juta, saudara, 100%. Itulah saudara ya, jadi kita pelayanan ini memang harus punya ketulusan, kemurnian hati, punya belas kasihan. Dan kalau kita mempunyai belas kasihan sama orang susah, orang kekurangan, orang yang miskin, itu memiutangin Tuhan, kata Amsal. Itu betul saudara. Kadang-kala suka anak-anak memberi juga gitu, mami udah jangan buat orang-orang terus, buat mami sendiri juga, pikirin kata. Tapi namanya jiwa pelayanan ya. Ya, kalau kita kan beli baju yang murah-murah deh, yang 100.000-an, 50.000-an, nggak mahal-mahal, pejutaan nggak, ratusan ribu nggak. Yang penting bagus, cocok ya, buat diri sendiri mah sekadarnya nggak apa-apa. Yang penting pekerjaan Tuhan harus diselesaikan ya. Saya percaya waktu kedatangan Tuhan udah singkat, penuaian jiwa-jiwa semakin kuat, semakin hebat ya. Dan saya juga bersyukur dikelilingi oleh teman-teman yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau berdoa. Nah, itu penglihatan yang pertama kan Tuhan buka keran air itu kan 3 minggu yang lalu ya. Terus 2 minggu kemudian waktu kita di Bandung, kita berdoa korporat ya. Kita masuk hadirat Tuhan. Pada saat hadirat Tuhan kuat itu, Tuhan bukakan mata roh ya. Nah, di situ dia lihat lagi nih pendoa nih, berapa pendoa juga punya penglihatan masing-masing. Dibuka lagi kerannya yang lain. Kemarin kan baru 1 ya, 3 minggu lalu. Nah, 2 minggu kemudian, dibuka banyak sekali. Itu seperti air terjun, dan dia lihat ke bawah, banyak yang berenang, banyak yang mandi, banyak yang nyemplung di bawah sukacita, saudara. Puji Tuhan. Jadi saya percaya, jika apa yang Tuhan buka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Jika Tuhan sudah membuka pintu-pintu berkat-Nya, ya, tidak ada satu kuasa iblis pun yang menghalangi, saudara. Jadi memang di tahta Allah itu ada aliran-aliran kehidupan, ada sungai Tuhan yang mengalir. Yuk kita baca ya di dalam, kita baca. Ini ada firman Tuhannya bagus sekali. Ya, kita baca di dalam Wahyu. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi sesungguhnya aliran kehidupan, air sungai kehidupan dari surga itu turun dari tahta Allah, saudara. Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan sungai-sungai ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas anak cucumu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Amin, saudara. Amin, kan ini firman. Kalau kita merasa haus dan lapar akan Tuhan, rindukan Tuhan selalu, alami Tuhan, Tuhan berikan. Kalau kamu hidupnya udahlah kedagingan terus, apa yang di dunia terus, apa yang dilihat di jasmani terus, nggak akan nyampe. Tapi kalau kita perkara-perkara rohani kita lebih lagi fokus, lebih lagi haus, lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan berikan, ya, Tuhan sediakan. Sampai hari ini saya juga melihat anak cucu kita diberkati, tidak akan pernah meminta-minta roti, saudara. Kalau kita sampai meminta-minta roti, bolehlah sekali 2 kali ya kalau kita lagi kekurangan. Tapi kalau terus jadi mental orang miskin, mental pengemis, jangan. Kita ini anak raja, di atas segala raja. Saya sekurang-kurangnya, semiskin-miskinnya dulu tuh nggak pernah sampai minta-minta, ya, nggak sampai nggak sampai kesana kesini cari orang yang bisa nolong kita. Terbatas.
manusia terbatas, malah kita diomongin, dipermalukan. Lebih baik cari Tuhan. Nah, kita baca dalam Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Jadi kalau kita kuncinya percaya Yesus, maka Yesus dalam kita, maka roh Allah ada di dalam kita. Nah, Roh Kudus itulah mengerjakan di dalam kita, karena dalam kitab suci dikatakan akan mengalir aliran-aliran kehidupan, karena aku mencurahkan rohku ke atas anak dan cucumu. Yesaya 35 ayat 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab air akan mengalir di padang gurun dan sungai-sungai akan mengalir di Araba Yordan. Yesaya 41 ayat 18, aku akan memancar sungai-sungai di atas bukit-bukit yang gundul dan mata air di tengah-tengah lembah. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga air dan tanah kering menjadi mata air. Puji Tuhan. Kehidupan kita yang susah, kehidupan yang miskin, kehidupan kita yang kering, kehidupan kita yang kosong, datang pada sumber mata air kita Yesus. Datang kepada Tuhan. Tuhan alirkan aliran-aliran kehidupan sehingga kita boleh hidup. Kita berarti, tidak kosong lagi. Dulu saya juga merasa kekosongan. Karena apa? Tidak mengenal Tuhan, tidak undang Tuhan di hati, menguasai hidup kita. Hidup berjalan dengan pemikiran kita, cara kita. Tapi pada waktu kita bertobat sadar, ayo undang Tuhan. Dia lebih dari segalanya. Dia harta kita yang paling berharga, itu Tuhan. Ya, seperti ada perumpamaan menggali tanah dapat permata, mutiara. Dia menjual untuk mendapatkan mutiara itu. Itu mutiara itu berbicara tentang Tuhan. Jadi di dalam Zakaria 14 ayat 8, dan pada waktu itu air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, setengahnya menuju laut timur dan setengahnya lagi menuju laut barat. Hal itu akan terjadi pada musim panas dan juga pada waktu musim dingin. Jadi segala musim berkat Tuhan tuh mengalir. Tidak, oh ini lagi musim panas, lagi kering nih, susah nih. Oh ini lagi banyak berkat nih. Enggak, di semua musim Tuhan bisa memberkati kita. Ya, jadi kalau misalkan dagangan kita lagi sepi, ini lagi musimnya sepi, jangan ucapkan. Perkatakan, setiap hari berkat Tuhan mengalir. Setiap hari Tuhan kirimkan pembeli. Setiap hari Tuhan pasti tuntun, buka jalan. Ya, apa yang kita perkatakan kita dengan iman. Percaya pada Yesus, dekat pada Yesus, semuanya jadi, saudara. Yesaya 55 ayat 1, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, belilah dan makanlah. Marilah, belilah anggur dan susu tanpa uang dan tanpa biaya. Ya, kita membeli sesuatu tanpa uang, tanpa biaya, gratis. Tuhan berikan berkatnya, Tuhan berikan air kehidupannya, Tuhan berikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Tanpa bayar loh kita ini. Ya, jadi sangat puji Tuhan jika kita bertemu dengan Tuhan Juru Selamat, Dia akan membukakan keran air itu tidak hanya satu, banyak sekali. Karena apa? Hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita, udahlah hidup kita buat keluarga kita aja lah, cukup lah. Terima kasih Tuhan, hanya cukup sekian, cukup segini aja lah berkat kita. Jangan. Kita mintakan sama Tuhan lebih. Kita mintakan sama Tuhan banyak. Bukannya serakah ya, serakah dalam arti negatif, bukan. Kita minta yang banyak, minta yang lebih supaya kita bisa berbagi lebih lagi kepada banyak orang. Saya juga begitu, saudara. Tuhan, pakailah hidupku jadi alatmu yang mulia. Jangan emas ya, emas lebih murah. Jadi berliannya Tuhan. Maka digosok, dikikis, sakit, lebih menyakitkan ya daripada batu biasa, karena ini berlian itu hanya bisa digosok oleh berlian yang lain, ya saudara. Jadi Tuhan itu memakai hidup kita menjadi alatnya, berkatnya, menjadi benda kemuliaannya itu, hidup kita itu ya, diri kita itu, sebagaimana kita menyiapkan hati kita, diri kita, sebagaimana kita mengingini hidup kita dipakai Tuhan.
hidup kita luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kita banyak jiwa-jiwa mengenal Kristus. Melalui kita tuntun mereka percaya Yesus. Melalui kita bisa berbagi, menolong orang yang miskin, kekurangan, kelaparan. Ya saudara, puji Tuhan, itu luar biasa saudara. Dan kita baca di dalam Yehezkel 47, sungai yang keluar dari bait suci. Nah ini Wahyu yang tadi, kitab Wahyu 21, sesuai dengan Yehezkel 47 saudara. Ya Yehezkel kan ribuan tahun. Wahyu itu ditulis Yohanes pada waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Itu udah jarak waktu ribuan tahun ya. Jadi disinilah firman itu terangkum dalam Alkitab ini luar biasa. Di sini perikopnya, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar menghadap timur. Sungguh air itu membual-bual ya. Terus membuah kayak mata air. Ya keluar terus air yang jernih, air yang bisa diminum. Itu air yang mata air itu membual-bual saudara, jernih sekali, menyehatkan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Jadi ya sekali itu suruh jalan. Ini airnya kan turun dari bait suci. Oh, udah semata kaki ya. Diukur lagi. Ayat yang keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai sepinggang. Jadi pada saat 1000 hasta diukur, baru semata kaki. Ayo lebih dalam lagi, berjalan. Disuruh Tuhan. Sampai 1000 hasta lagi, sampai ke lutut airnya. Udah tingginya selutut. Terus 1000 hasta lagi diukur, masuk lagi lebih dalam, sudah sepinggang. Ya, akhirnya ayat yang kelima dikatakan, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai. Nah, ya kan? Sungai dari Tuhan, sungai dari tata Allah mengalir ke bumi, ya. Sehingga bumi ini penuh dengan sungai Tuhan. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang di suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi karena dalam ya, bisa berenang. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai dalam perjalanan pulang. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di sebelah kiri kanan. Dan berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju arah Jordan. Bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ya, jadi kita bisa menjadi garam, ya, menjadi terang. Dan air itu menjadi tawar sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab di mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir semuanya menjadi hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Nah, dan kemudian ikan-ikan berbagai jenis besar dan kecil, tetapi rawa-rawa dan paya-paya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Jadi berkat ya. Ada garamnya bisa diambil. Ada air yang tawar sehingga ikan-ikan bisa hidup. Nah, kemudian pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus dan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin ya. Sehingga air pada saat mengalir ya, tanah tandus menjadi subur. Pohon-pohon bisa bertumbuh, pohon menjadi obat, bisa mengobatin orang.
hidup kita menjadi berkat, buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Amin. Di Yesaya 47. Jadi hidup kita juga harus seperti itu, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita kunjungi, kita bisa mendoakan. Gak hanya selalu uang, saudara. Mendoakan orang itu mengeluarkan kuasa yang ada dalam kita. Kuasa Roh Kudus disalurkan, dialirkan. Mereka dapat kesembuhan, dapat mujizat, ya, dapat kuasa. Sehingga mereka bertobat, percaya Yesus. Baru-baru ini juga ya, kemarin beberapa waktu lalu, cucu saya panas tinggi. Ya, udah malam, anak mantu belum pulang. Saya berdoa, saya sampai hancur hati, saya nangis, Tuhan, ini cucu saya sedang sakit panas, ini tengah malam, hampir tengah malam. Saudara, saya menangis, saya jamah dalam nama Yesus, panas segera turun, panas segera reda, tinggi saudara ya. Sampai dia gelisah, gak bisa tidur. Tapi setelah saya doakan cucu saya ini, terus turun mereda panasnya. Itu kita praktek dalam apapun, kita doa. Bukan kita anti obat, anti dokter ya. Karena anak saya bilang, Mami, sekarang tuh jangan sering anak dikasih paracetamol. Karena kemarin ada yang gagal ginjal, ada yang sakit cuci darah, apa gara-gara paracetamol. Ya kita dengar ya beritanya banyak ya. Jadi anak saya usahakan jangan makan obat penurun panas gitu. Paling kita kasih minyak ikan, kasih sirup. Ya saudara. Nah disitulah saudara ya, kita harus praktek semuanya. Dan kita percaya penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, itu tuntunan Tuhan. Saya senang sekali masuk hadirat Tuhan dan Tuhan berikan arahan tuntunan, baik dari karunia penglihatan maupun nubuatan. Kalau dari Tuhan akan terjadi saudara ya. Jadi kita aminkan yang baik, kita ambil yang baik, karena Tuhan kita maha baik. Kalau misal penglihatan nggak baik atau mimpi yang buruk ya, tengking dalam nama Yesus, usir. Karena iblis pun seringkali memberikan lalang-lalang ya, kita usir, kita tengking yang tidak baik, kita ambil yang baik yang dari Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Karena Tuhan sudah memberkati, membuka keran air Tuhan, nggak hanya satu. Kemudian beberapa waktu kemudian semua dibuka Tuhan. Saya juga percaya semua penonton YouTube Pas Agape ini mengalami Tuhan. Ya, bukan hanya kata orang, mengalami Tuhan. Dan juga semua pendoa-pendoa ya yang di pasukan akhir zaman menjadi pendoa dan juga penuai, baik dari subscriber itu juga ada yang gabung-gabung di beberapa tempat. Luar biasa, kita antusias, ayo mulai lagi bergerak, jangan diam, jangan hanya urusan kerjaan, urusan rumah tangga terus, udah beres kita ada waktu lebih, kita ayo melayani, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah. Pada saat kita pergi kunjungan, nengokin yang sakit, kita berbagi. Roh Kudus ingatkan, beri yang ini, bagi beras yang ini lagi susah. Memang Tuhan juga luar biasa. Kemarin juga saya ada berbagi ya. Saya beli ayam rica-rica, saya bagi nih pada teman yang suaminya udah gak ada, meninggal. Dengan lahap makan. Saya suka cita loh dah hati Tuhan, pemberian saya. Dia sukain, dia bisa makan lahap. Mungkin, ini pikiran aku ya, mungkin dia gak ketemu ayam setiap hari, saudara. Bahwa anaknya yang yatim ya, karena papanya udah gak ada. Ayo, makan gitu ya. Senang sekali lahap. Ya kita bahagia loh lihat orang lain bahagia gitu saudara. Karena saya bawa satu tempat plastik itu ya, box plastik itu, bawa ayam rica. Itu bahagia saudara, karena kita bisa membagi, membahagiakan orang lain. Kita ikut bahagia saudara. Dan kemarin juga saya sangat bersyukur ya, itu memang keran-keran itu Tuhan sedang buka dan sudah dibuka Tuhan. Saudara, kalau terhisap di dalam rencana Tuhan, terhisap di dalam YouTube Pas Agape ini, dengar kita doa bersama. Ayo, percaya. Tuhan sudah buka keran-keran. Apa sih yang membuat air hidupmu mampet?
ya kan? Apakah ada karaktermu yang belum beres? Apa hatimu masih jahat? Apa hatimu masih berlika-liku? Apa masih suka bohong? Suka bersungut, suka berdalih-dalih? Ya itu lama. Padang gurun, nggak ada air. Makanya, ayo kita, Tuhan sudah buka, kita ambil tindakan kita juga. Membereskan hidup kita, membereskan mulut kita, membereskan pikiran kita, membereskan hati kita. Selaras dengan firman. Berkata yang benar, jujur apa adanya. Kalau nggak mau ngomong, mendingan diem, ya kan? Daripada bohong. Ya, ada orang suka membesar-besarkan sesuatu, tapi tidak sesuai kenyataan, berarti berbohong. Ya. Dan kemarin juga ada juga nih subscriber Cimaria. Saya udah lama nonton YouTube Cimaria, udah dari awal, dari 2020 akhir lah ya. Nah, dia perlu dukungan doa. Dia punya tanah di Serang dari papahnya. Jadi beli tanah, bangun, jual. Tanah, bangun, jual. Nah, suratnya hilang, papanya udah meninggal. Nah, dia anaknya ngurus ke pemerintahan di Serang ya. Untuk mengurus surat-surat tanahnya. Dipersulit, ya kan? Ya udah, ayo doa, nggak ada yang mustahil. Nanti kalau keluar bisa berbagi di pelayanan. Nah, itu belakangan aja, nggak usah janji-janji. Banyakan janji-janji nanti nggak menggenapi dosa, saudara. Kita juga pernah nih doa waktu itu di daerah Legok. Berapa ya itu? Berapa miliar itu tanah? Kita doakan, kita urapin. Udah laku. Udah ngilang dari WA, saudara. Kita sih ya, ini aja ya, maksudnya jangan suka berjanji gitu ya. Udah, kalau memang aku kejual mau memberi buat pelayanan ya silakan ya. Tapi jangan berjanji ya, udah laku ngilang gitu loh. Nggak sesuai dengan janjinya akan memberi gitu kan buat pelayanan. Ya mendingan nggak usah berjanji, saya bilang gitu. Jadi kita di pelayanan ini bukan cari uang ya. Jadi kalau memang pelayanan ini diberkati Tuhan, pelayanan agape ini kasih Allah, kita berbagi, baik bukan hanya uang, materi, beras, sembako, tapi kita berbagi kasih, berbagi doa, berbagi urapan, berbagi kelepasan. Ada yang terlepas dari semua ikatan-ikatan apapun, kita ada kuasa Tuhan mengalir dalam kita. Percayalah, setiap pelayanan itu Tuhan sertai. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan limpahi. Gitu. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Baik keluarga, pelayanan, usaha apapun. Ayo cari Tuhan, sungguh-sungguh sumbernya. Sehingga dikatakan di Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, orang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sehingga batang pohon ini sampai ke batang air di tanah. Sampai kedalaman yang dalam. Sehingga dia bertumbuh, berbuah-buah lebat. Sehingga tidak mengalami musim kering, tidak mengalami musim yang paceklik. Karena terus akan berbuah. Terus kan bertumbuh. Karena akarnya kuat sampai ke batang airnya Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kita semua dilimpahi oleh Tuhan untuk bisa berbagi. Dan kita juga diberikan otoritas kuasa dari Roh Kudus supaya kita juga bisa melepaskan orang, menuntun orang untuk percaya Yesus. Dan terus mengadakan pemuritan sampai dia kuat. Dan dia bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Bisa membawa yang lain-lain, bahkan keluarga besarnya untuk mengenal Kristus. Sampai tetangga-tetangganya, teman-temannya. Karena kita udah kuat, ngalami Tuhan. Terus berjalan dengan Tuhan. Jangan apa kata orang, jangan hanya, oh dulu gue pernah ngalamin gini dengan Tuhan. Oh dulu. Mana yang baru? Saya suka minta Tuhan, berilah sesuatu yang baru Tuhan. Yang membuatku bergairah dengan Tuhan. Karena Tuhan saya terlalu ajaib, terlalu heran. Jangan sampai orang cari dukun, cari orang pinter, cari kuamia, cari apa. Aduh, dari setan, dari dunia itu. Ada tumbalnya, ada kutuknya. Saudara, kalau Tuhan kita, Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Dia memberi, tidak dengan untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Bukan seperti iblis.
tetapi Tuhan memberi di dalam segala kelimpahan. Karena Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Kelimpahannya dari Tuhan sampai hidup yang kekal. Amin, puji nama Tuhan. Kita berdoa saudara ya, bersama-sama. Kita ikutin doanya. Mungkin saudara punya masalah, problem apapun, punya kerinduan untuk ada satu pemulihan demi pemulihan, dimulai dari hati, dimulai dari kedalaman, dimulai dari karaktermu yang mau berubah, dimulai dari hati yang jahat diubah, bertobat sungguh-sungguh. Syakara baba 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 ya syekere de 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 de. Hikara baba baba hikara bata haramata karama ya syekere de 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 de. Hikara baba baba hira laba ya syanda de 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 de. Bapa di dalam kerja surga kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Air kehidupanmu mengalir, mengalir, mengalir dalam hidup kami, mengalir dalam keluarga kami, pekerjaan, dalam pelayanan, apapun juga Bapa di dalam nama Yesus. Mungkin yang seret-seret dalam pekerjaan, keuangan, mulai hari ini terbuka, karena Tuhan sudah membuka keran airnya Tuhan, yang turun air kehidupan dari tahta surga, membasahi, membanjiri kehidupan saudara dan saya di dalam nama Yesus. Kami perintahkan dengan otoritas Roh Kudus, dari utara, barat, timur, selatan, datang berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat jasmani, ekonomi, keuangan terbuka, yang kering, yang seret, yang sulit sekali. Ada yang menjual rumah, menjual tanah yang kering, yang seret di dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan pembeli-pembeli ilahi. Tuhan kirimkan orang-orang yang datang untuk bertransaksi dengan kita di dalam nama Yesus. Yang sakit, yang dalam kelemahan, yang dalam sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, minta kehendak Tuhan, minta rencana Tuhan, pemberesan terjadi. Ampuni orang yang bersalah kepadamu, dan juga bereskan hatimu, bertobat sungguh-sungguh dari segala kejahatanmu. Di dalam nama Yesus terjadi pertobatan besar-besaran di dalam nama Yesus, sehingga air kehidupan Tuhan tidak ada yang menghalangi. Urabahase kena hata korobos sekededededededed hikara papa 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 hikara dadadadadadad. Biarlah bari Roh Kudus bekerja, beracara, menjamah setiap kami semua, sehingga air kehidupan Tuhan di penghujung akhir zaman ini mengalir deras, sehingga kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Pohon-pohon kehidupan kami menjadi obat, menjadi makanan, sehingga kami boleh memberi, membagi. Saatnya Tuhan melimpahi kami, saatnya Tuhan memberkati kami, saatnya Tuhan memberikan otoritas kuasa bagi orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Mari masuk lebih dalam lagi, bukan hanya semata kaki, selutut, sepinggang, tapi berenang bersama Roh Kudus, tenggelam bersama Roh Kudus, sehingga hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Yesus yang nampak. Hanya kemuliaan Tuhan yang kau cari, bukan kemuliaan sendiri. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan caramu yang ajaib, karena Tuhan kami terlalu ajaib. Terima kasih Bapa, kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa dibaptis, bertobat sungguh-sungguh. Kami akan melihat tuayan yang sudah menguning. Kami persiapkan diri kami menjadi pendoa yang melekat di hati Tuhan, di hati yang tulus dan murni. Juga kami boleh menjadi penuai-penuai yang dahsyat di hari zaman, karena waktu kedatanganmu sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa-doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang semua bertekuk lutut, hanya nama Yesus Kristus, Tuhan Mesias yang diurapi. Haleluya, amin, amin. Menyala-nyala